Cerita yang akan dibawakan kali ini berasal dari kisah nyata seorang satpam di sebuah kompleks kecil di pinggiran kota. Tidak ada teriakan, tidak ada kejadian menakutkan. Hanya sebuah malam sederhana ketika seorang satpam bernama Pak Rudi kembali merasakan kehadiran sahabat lamanya yang seharusnya sudah lama meninggal. Pak Rudi sudah lebih dari 15 tahun bekerja sebagai satpam di sebuah perumahan kecil di pinggiran Semarang. Ia dikenal ramah, disiplin, dan jarang banyak bicara. Setiap malam ia duduk di pos kecil dekat taman, ditemani suara jangkrik, cahaya redup lampu jalan, dan secangkir kopi hitam. Kehidupan Pak Rudi sederhana. Siang hari ia tidur, sore mulai berjaga, dan menjelang tengah malam, ia selalu menunggu satu hal: suara motor penjual sate langganannya. Sudah bertahun-tahun kebiasaan itu tidak pernah berubah. Ia selalu membeli 2 bungkus sate ayam. Kalau ada warga yang bertanya kenapa 2, jawabannya selalu sama. 1 buat saya, 1 lagi buat teman lama, namanya Raga. Kami dulu kerja bareng di sini sebelum komplek ini jadi. Bagi warga itu hanya kenangan manis. Mereka tahu Raga adalah rekan kerja Pak Rudi yang meninggal saat proyek pembangunan kompleks masih setengah jalan. Tapi bagi Pak Rudi, setiap kali ia menaruh 1 bungkus sate di kursi sebelahnya, ada perasaan seolah temannya masih duduk di sana, menemani seperti dulu. Malam itu hujan baru saja berhenti. Udara dingin dan tanah mengeluarkan aroma lembab. Jam di perumahan menunjukkan pukul 11 lewat sedikit ketika suara motor penjual sate terdengar dari ujung jalan. Pak Rudi berdiri, menyalakan senter, lalu melambai kecil. Seperti biasa, 2 bungkus ya bang. Setelah membayar, ia kembali ke pos dan menaruh 2 bungkus sate di meja kayu kecil. 1 bungkus ia buka, 1 lagi ia biarkan tertutup, seperti biasanya. Namun, malam itu ada sesuatu yang berbeda. Angin tiba-tiba berhenti, suara jangkrik mendadak hilang. Lampu jalan di depan pos bergetar pelan, lalu meredup sesaat. Saat itulah Pak Rudi melihat seseorang berdiri di bawah pohon besar. Sosok itu mengenakan jaket lusuh dan celana kerja. Wajahnya samar, tapi sangat dikenali. Itu Raga, teman lamanya. Pak Rudi terdiam. Tangannya yang memegang sate sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena rindu yang tiba-tiba menyesak di dada. "Raga, kamu datang juga," bisiknya pelan. Sosok itu berjalan perlahan mendekat. Langkahnya tak menimbulkan suara. Ia duduk di kursi sebelah Pak Rudi, menatap bungkus sate yang belum dibuka. Senyum kecil muncul di wajahnya. "Masih beli 2 ya Pak?" Suaranya lembut, sama seperti dulu. "Iya, gak enak kalau makan sendiri. Kita dulu janji mau makan di pos baru, ingat?" jawab Pak Rudi. Raga mengangguk pelan. Tatapannya tenang seolah bahagia. "Saya belum sempat tempati janji itu waktu hidup, Pak. Tapi malam ini, bolehkan saya duduk sebentar?" Pak Rudi hanya mengangguk. Tidak ada rasa takut, tidak ada keanehan. Ia hanya merasa sedang ditemani teman lama yang datang sebentar untuk menepati janji yang tertunda. Keduanya diam lama menikmati suara hujan yang menetes dari atap pos. Raga menatap jalan sepi di depan mereka, lalu berkata pelan, "Terima kasih Pak, karena Bapak gak lupa sama saya." Pak Rudi menyenyum. "Kamu bukan cuma teman kerja, Ga. Kamu itu keluarga." Angin berhembus lembut.
Daun-daun bergerak pelan dan lampu jalan kembali terang. Saat Pak Rudi menoleh ke sebelahnya, kursi itu sudah kosong. Hanya bungkus sate yang belum disentuh masih utuh di atas meja. Ia menatapnya lama, lalu berbisik, "Selamat jalan, Ga." Sejak malam itu, Pak Rudi tetap membeli 2 bungkus sate. Bukan karena takut, bukan pula berharap arwah itu kembali, tapi karena di setiap gigitan sate itu, ia merasa temannya tidak pernah benar-benar pergi. Beberapa tahun kemudian ketika Pak Rudi pensiun, warga kompleks sering bercerita. Setiap malam Jumat, aroma sate kadang tercium samar dari arah pos satpam lama. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Sebagian bilang itu hanya kebetulan. Tapi bagi mereka yang tahu kisah Pak Rudi dan Raga, mereka percaya. Mungkin malam itu 2 sahabat lama sedang makan sate bersama lagi. Di tempat yang sama. Hanya di waktu yang berbeda.